Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendis Liberta Pribadri Proklama dari jurusan Kimia B di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2006031110070. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan cara explore dari aplikasi ChemScat, ChemDraw, Avogadro, dan GaussView. Tugas mata kuliah informatika kimia. Di sini saya akan membuat senyawa urea dari berbagai aplikasi tersebut. Saya akan menjelaskan ChemScat terlebih dahulu. Pertama-tama buka aplikasi ChemScat. Terdapat berbagai menu di dalam ChemScat. Ada File, Edit, Pick, Tools, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan dari menu File terlebih dahulu. Di situ ada New yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Open yang berfungsi untuk membuka lembar kerja yang sudah di-save sebelumnya. Close berfungsi untuk menutup halaman kerja. Save dan Save As berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat. Di situ ada Export yang berfungsi untuk mengirim data dari aplikasi ke aplikasi lain. Misal data dari ChemScat diekspor ke ChemDraw. Terus ada Import yang berfungsi untuk mengambil data dari aplikasi luar. Misal mengambil data dari Avogadro ke ChemScat. Baik, pada kolom edit di situ ada undo yang berfungsi untuk melakukan pembatalan sebuah perintah, redo untuk membatalkan perintah dari undo, terus cut untuk memotong gambar dari daerah satu ke daerah lain. Bisa diklik dengan Ctrl X, terus ada copy di situ untuk menyalin dokumen dari satu tempat ke tempat lain. Bisa diklik dengan Ctrl C. Terus di situ ada paste yang berfungsi untuk memindahkan suatu data atau tulisan, gambar yang sudah diblok sebelumnya. Delete berfungsi untuk menghapus. Terus di situ ada Insert Object. Bila diklik, terdapat dua pilihan, yaitu Create New dan Create From File. Di Create From File di situ berguna untuk menaruh file ke data D, C, atau E. Untuk bagian Packs dan Tools, di sini bisa diakses jika kita sudah membuat senyawa. Kita membuat senyawa CH4, maka di Tools baru bisa diakses. Terus bagian maspek tidak bisa dibuka karena harus ada molekulnya. Di sini Clean Structure berfungsi untuk merapikan gambar molekul. Check Tautometric From berfungsi untuk mengecek tautometriknya. 3 dimensi Structure Optimization berfungsi untuk membuat gambar 3D. Maspec Source berfungsi untuk melihat massnya ketika sudah membuat molekul. Show Aromacity untuk melihat aromatiknya. Selanjutnya Template. Di sini ada template Windows yang berfungsi untuk tempat data atau molekul yang sudah jadi. Tersedia dengan bentuk yang sudah benar. Strukturnya juga sudah benar. Semisal kita akan menggunakan gambar yang di sini, maka kita tinggal mengekliknya saja. Saya akan mencoba dengan steroid. Maka akan secara otomatis terbentuk struktur steroid seperti berikut ini. Selanjutnya template organizer yang berfungsi untuk menambahkan atau mengaktifkan template yang ingin digunakan. Kita tinggal klik apa yang ingin kita gunakan, tinggal dicentang-centang gitu, langsung di OK. Di sini saya akan mencoba senyawa aromatik. Coba kita lihat di template Windows. Oke, senyawanya sudah keluar. Coba kita buat di layar. Baik, seperti ini jadinya. Baik, selanjutnya option. Di situ ada prevent yang berfungsi untuk mengatur gambar. Jika diklik, ada reaction. Di situ untuk mengatur gambar simbol. Terus ada object color yang berfungsi untuk perwarnaan. Terus ada biosquare yang berfungsi untuk penamaan asam amino. Selanjutnya ada show grid. Bila dicentang, maka akan keluar titik-titik pada layar seperti gambar berikut ini. Bila centangnya dihapus, maka titik-titiknya akan hilang. Selanjutnya kolom dokumen. Di situ ada next yang berfungsi untuk membuka dokumen yang lebih dari satu. Selanjutnya add-on. Di situ ada search bootcamp yang berisi web situs untuk mencari molekul. Harus terhubung ke internet jadinya. Selanjutnya ada calculate yang berfungsi untuk menghitung kelarutan senyawa di antara air dan kelarutan di dalamnya. Terus ada ACD Labs. Fitur ini yang disediakan oleh pihak CD, jadi kita kalau menggunakan harus berbayar atau bisa dibilang situs berbayar.
Selanjutnya pada bagian struktur kita bisa menggambar atom C, H, N, O, F, dan lain-lain. Coba kita menggambar NH seperti ini. Kita juga bisa menambahkan teks. Seperti ini kita contoh H2O. Sebentar. Di X, maka jadilah struktur. Di sini juga ada untuk mengubah warna. Nah, seperti ini. Terus pada kolom Li bila kita tekan maka untuk melihat tabel periodik. Selanjutnya pada kolom draw, di sini kita bisa menggambar persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Di sini juga ada draw normal yang berfungsinya seperti ini. Terus ada draw continuous seperti ini. Dan juga draw chain. Senyawanya langsung jadi seperti ini. Selanjutnya kalau ingin memberi nama, kita mencari general name. Kita blok terlebih dahulu. Terus nyari general name. General name. Maka secara otomatis nama senyawa akan keluar. Oke, kita coba untuk senyawa lain. Pertama kita blok dulu, lalu tekan generate name, maka nama senyawa akan segera keluar. Untuk membuat senyawa 3 dimensi, kita akan mengklik 3 dimensi viewer. Senyawa 3 dimensi akan terbentuk. Dan untuk kembali, kita tinggal mencet yang ChemSketch 1. Di sini saya akan mencoba untuk membuat reaksi yang tidak beraturan seperti ini. Setelah itu diblok terlebih dahulu, lalu di clean struktur, maka senyawa akan jadi seperti ini, lebih rapi. Sebentar, diperkecil terlebih dahulu. Maka senyawa akan menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat senyawa urea tugas informatika kimia. Pertama, kita munculkan teks terlebih dahulu dan ketikkan senyawanya. Di sini saya akan mengubah warna teks tersebut. Pertama di blok terlebih dahulu, lalu pilih warna yang diinginkan. Berikut untuk cara pembuatan senyawa urea. Selanjutnya kita tambah dengan atom O. Kita rangkap menjadi 2. Untuk memunculkan atom C, kita blok terlebih dahulu senyawanya. Lalu klik 2 kali pada senyawanya. Setelah muncul ini, kita pindah di Alt, terus Apply. Maka atom C akan segera keluar. Kita rapiin senyawanya, pertama di blok dulu, lalu Tools, lalu Clean Struktur. Senyawa lebih rapi. Setelah itu kita memberi nama di General Name. Sudah benar kita membuat senyawa urea. Saya akan mengoptimasi struktur urea berikut. Untuk mengoptimasi, klik Tools, lalu klik 3 dimensi struktur optimization. Senyawa akan otomatis teroptimasi. Selanjutnya, saya akan membuat reaksi urea bersama dengan H2O.
Di sini saya membuat senyawa hidrogen ditambah oksigen. Kita rapihin dulu senyawa dari H2O berikut. Setelah itu kita kasih nama. Kita buat hasil reaksinya. Setelah itu kita akan memperbaiki strukturnya. Kita akan menambah dengan atom CO2. Untuk memunculkan atom C-nya, kita blok terlebih dahulu lalu klik 2 kali pada senyawanya. Setelah muncul, pilih Alt, lalu Apply. Senyawa atom C segera otomatis akan keluar. Selanjutnya, saya akan memberi nama pada senyawa berikut. Pertama di blok dulu, lalu klik Generate Name. Menjadi metanidion amonia. Selanjutnya, saya akan membuat senyawa urea menjadi 3 dimensi. Pertama-tama, kita hapus dulu untuk reaksi air dan metanidion amonianya. Sebelum membuat senyawa 3 dimensi, saya akan mencoba mass pitch-nya. Pertama di blok dulu, lalu klik di mass pitch. Maka akan segera keluar senyawanya seperti ini. Baik, kita hapus dulu mass pitch-nya, lalu kita akan mengubah senyawanya menjadi struktur 3 dimensi. Klik dengan 3 dimensi viewers. Senyawa akan muncul menjadi 3 dimensi. Untuk kembali ke layar awal, kita klik di ChemScat yang satu di pojok kiri. Baik, selanjutnya saya akan mencoba save di berbagai macam aplikasi dan membukanya di aplikasi tersebut. Pertama, klik Save As. Lalu kita save di bagian unduhan. Di sini saya akan memberi nama urea. Baik, pertama saya akan mencoba bentuk ChemDraw. Yang kedua, kita beri nama yang sama, urea. Dan saya akan membentuk di aplikasi dalam bentuk CML. Untuk yang ketiga, kita beri nama yang sama, urea. Lalu saya akan save dalam bentuk ChemScat.
Baik, untuk yang ketiga, kita akan men-save dalam bentuk Adobe. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuka di aplikasi CamDraw terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita klik File, Open, dan kita cari file yang telah kita simpan tadi. Setelah ketemu, tinggal kita buka. Dan ini dia reaksi urea yang telah kita buat di aplikasi CamSketch tadi. Selanjutnya, kita akan mencoba di aplikasi Avogadro. Klik File, Open, dan kita cari file yang telah kita simpan tadi. Setelah itu, kita akan membukanya. Berikut adalah senyawa urea yang telah kita buat tadi di aplikasi CamSketch. Selanjutnya kita akan mencoba di aplikasi Gauss View. Setelah itu buka aplikasi File, Open, lalu cari aplikasi yang telah kita save, yang bisa dibuka di aplikasi Gauss View berikut. Nah, berikut ini adalah senyawa urea yang kita buat tadi. Sekian video dari CamSketch. Selanjutnya saya akan mencoba di Gauss View. Baik, selanjutnya saya akan mengeksplorasi tentang aplikasi Gauss View. Pertama-tama, buka aplikasi Gauss View terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan fitur-fitur di dalam Gauss View. Di sini ada file, terdapat new yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru, open untuk membuka lembar kerja yang sudah di-save sebelumnya, dan di sini juga ada preference yang berfungsi untuk mengubah background. Bila ada molekul, bisa untuk mengubah tampilan molekul juga. Ini merupakan tampilan preference. Di sini ada display format, desktop, terus file directory, dan lain-lain bisa dilihat di situ. Di sini juga ada beberapa menu color. Yang pertama ini ada element, terus ada surface, terus ada bond, yang terakhir ada vibration. Selanjutnya pada menu edit, di situ ada undo, redo, cut, copy, paste, delete, image capture, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang atom list yang berfungsi untuk mendata atom yang telah dibuat. Seperti ini tampilannya. Dan di sini juga ada mouse yang berfungsi untuk melihat molekul orbitalnya. Selanjutnya adalah view. Di situ ada add view yang berfungsi menambah lembar kerja baru. Sedangkan center berfungsi untuk menengahkan gambar yang sudah dibuat. Calculate di sini untuk perhitungan. Dan result di sini untuk membuka sistem optimasi file. Di sini terdapat tulisan karbon tetrahedral. Bila diklik, maka elemen fragments akan muncul di sini. Di sini saya akan mencoba dengan senyawa neodymium. Di sini ada atom tunggal, linear, trigonal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat senyawa urea. Tugas informatika kimia. Di sini saya akan memunculkan kolom untuk menggambarnya. Oke, saya akan mencoba untuk mengganti warna dari background. Oke, warnanya sudah terganti. Selanjutnya saya akan memunculkan atom nitrogen. Di situ atomnya atom tunggal. Saya menggunakan atom tunggal. Selanjutnya klik di bagian sini untuk memunculkan bagian ion-ionnya.
Untuk memunculkan garis penghubungnya, kita klik sini lalu blok dua atomnya seperti itu. Klik OK, maka akan terjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan atom C di bagian tengah dan akan menambahkan atom O. Setelah itu akan saya gabung dengan rangkap 2. Senyawanya menjadi seperti ini, kita rapikan dengan mengklik ini. Maka senyawanya akan terlihat sedikit rapi. Dengan mengklik bagian ini, bisa untuk mengubah arah sudutnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengoptimasi. Klik Calculate, Gaussian Calculate. Di bagian Job diganti Optimasi. Terus di Method yang Hyperfork diganti Mekanik. Untuk di bagian Singlet saya ubah menjadi Shaped. Untuk di bagian Title saya ketikkan Urea Gauss View. Setelah itu kita submit. Save. Pilih tempat yang ingin kita gunakan untuk menge-save file tersebut. Di sini saya menggunakan file yang tetap berbentuk Gauss View. Setelah muncul ini, klik OK. Tunggu hasil perhitungannya. Setelah selesai, klik OK. Lalu di sini klik OK juga. Gambar yang telah kita optimasi tadi menjadi lebih beraturan seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba save as di berbagai macam aplikasi. Saya akan mencoba men-save dalam bentuk MDL, CBL Mouse, PDB, dan all file. Selanjutnya saya akan mencoba membuka file tadi di aplikasi ChemScat. Pertama-tama kita buka menu file, terus open. Kita cari file yang kita simpan tadi. Dan kita cari yang bisa dibuka di aplikasi ChemScat. Nah, ini dia aplikasi Urea yang kita buat tadi di aplikasi Gauss View. Apa benar? Oh iya, benar Urea. Selanjutnya saya akan mencoba membuka file tadi di aplikasi Avogadro. Pertama-tama buka menu file, lalu klik open, terus cari file yang kita simpan tadi dalam bentuk yang bisa dibuka di aplikasi Avogadro ini. Oke, file yang ini tidak bisa, kita cari lagi yang bisa terbuka di aplikasi Avogadro tersebut. Setelah itu kita tunggu, yes, dan muncul. Ya, ini dia senyawa urea yang telah kita buat di aplikasi Gauss View. Selanjutnya, saya akan mencoba di aplikasi ChemDraw. Prosesnya sama, pertama kita buka file, terus open, terus kita cari mana file yang bisa dibuka di aplikasi ChemDraw ini. Nah, berikut ini adalah senyawa urea yang telah kita buat di aplikasi Gauss View tadi.
Sekian video tentang aplikasi Gauss View. Selanjutnya saya akan mengeksplorasi aplikasi Avogadro. Baik, selanjutnya saya akan mengeksplor aplikasi Avogadro. Di dalam Avogadro terdapat berbagai macam fitur, antara lain File, Edit, View, Build, Select, dan lain-lain. Di dalam file terdapat New yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru, Open yang berfungsi untuk membuka lembar kerja yang telah di-save sebelumnya, Close untuk menutup layar kerja, Save dan Save As berfungsi untuk menyimpan dokumen, Import untuk mengambil data dari molekul file, Trajectory, Crystal, Fake from PDP, dan lain-lain. Sedangkan Export untuk mengirim data. Selanjutnya pada menu Edit, di situ ada Undo yang berfungsi untuk melakukan pembatalan perintah, Redo untuk membatalkan perintah undo, Cut untuk memindahkan objek ke daerah lain, Copy untuk menyalin dokumen, Paste untuk memindahkan suatu data, tulisan, gambar yang sudah diblok ke bagian yang diinginkan. Selanjutnya pada menu View, di situ ada Full Screen Meet yang berfungsi untuk membuka aplikasi secara full screen. Sedangkan Set Background Color berfungsi untuk mengubah warna background. Di situ ada Properties yang berfungsi untuk melihat molekul. Selanjutnya adalah Build, yaitu menu yang digunakan untuk membuat sesuatu. Di situ ada Check H to Methyl yang berfungsi untuk mengubah atom H menjadi metil. Terus ada Add Hydrogen, yaitu untuk menambahkan atom H. Add Hydrogen pH, yaitu untuk menambah atom pH. Remove Hydrogen yang berfungsi untuk menghapus atom H. Terus Insert, di situ untuk menambahkan DNA, RNA, dan lain-lain. Sedangkan Supercell Build, yaitu untuk mengubah build. Selanjutnya yaitu menu Select. Select Smart digunakan untuk memilih lebih khusus. Select Solvent di situ digunakan pada saat menggunakan struktur. Terus ada Add Name Selection, yaitu digunakan untuk menambahkan nama-nama. Selanjutnya ada di menu Extension. Di situ ada Animation yang berfungsi untuk menganimasi struktur atomnya. Terus ada Optimize Geometry yang berfungsi untuk mengoptimasi geometrinya. Selanjutnya pada menu Crystallography. Di situ ada menu Add Unit Cell yang berfungsi untuk menambah unit sel. Terus ada Column Setting yang berfungsi untuk mengetahui like unit, angle unit, coordinate display, coordinate preservation, matrix display, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada Draw Tool yang berfungsi untuk menggambar atom. Terus Navigation Tool untuk memutar senyawa yang dibuat. Terus sampingnya ada Bond-Centric Manipulation Tool yang berfungsi untuk mengetahui ikatan senyawa yang dibuat. Terus sampingnya lagi ada Manipulation Tool untuk memanipulasi. Terus Selection Tool untuk menyeleksi. Terus ada Auto Rotation Tool untuk auto rotasi. Terus ada Auto Optimization yaitu untuk mengoptimasi. Terus yang terakhir ada Click to Measure yaitu untuk memeasure. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat senyawa urea. Pertama-tama saya akan memilih atom nitrogen tunggal. Kemudian saya akan memilih karbon dan meletakkannya di bagian tengah. Setelah itu saya memilih oksigen yang rangkap atau double. Di sini senyawa urea pun sudah terbentuk. Selanjutnya saya akan memunculkan debug informasinya. Pertama-tama kita centang dulu itu debug informasinya, maka di sebelah pojok kiri terdapat
beberapa informasi tentang senyawanya. Berikutnya saya akan melihat tentang molekul properties. Di sini tertera formulanya, energinya berapa, nomor atomnya berapa, dan lain-lain. Bisa juga untuk melihat atom propertiesnya ini tampilannya seperti ini. Terus pada tampilan bond properties, kita lihat tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita melihat bond properties, bagaimana tampilannya. Tampilannya jadi seperti ini ya. Terus kita melihat tentang angel properties. Ini tampilan angel propertiesnya. Terus kita ke bagian conformer, yaitu bagian untuk melihatnya. Baik, kita coba untuk navigation tool, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat bond centric manipulation tool. Jadi arahnya kita bisa melihat dari sini. Selanjutnya saya akan mencoba auto optimasi. Jadi senyawanya menjadi seperti ini, terlihat lebih beraturan. Baik, di sini saya akan mencoba display setting. Di sini saya akan mencentang-centang untuk mengubah bentuknya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba meng-save as dan membukanya di aplikasi-aplikasi lain seperti Camscat, CamDraw, dan GaussView. Kita buka menu file terlebih dahulu, lalu buka save as, lalu save di tempat yang ingin kalian save. Di sini saya save di unduhan, terus filenya nanti saya akan membuat GaussView, MDL, SYBY-MOL, dan XYZ. Untuk yang berikutnya juga sama, buka menu file, save as, dan pilih tempat yang ingin dibuat untuk menge-save. Pertama-tama saya akan mencoba membuka di aplikasi Camscat.
Pertama buka file, open, lalu cari file yang telah kita save tadi. Saya tadi ngambil di unduhan. Saya mencari di bentuk file MDL dulu. Ini dia untuk senyawa ureanya di aplikasi ChemScat. Selanjutnya saya akan mencoba di aplikasi ChemDraw. Buka menu file, open, lalu cari filenya yang bisa dibuka di aplikasi ChemDraw ini. Reaksi ureanya sudah muncul di ChemDraw. Selanjutnya saya akan mencoba di Gauss View. Pertama-tama buka file, open, lalu cari file yang telah kita save tadi. Saya cari di unduhan, terus lihat bentuk filenya tadi kita nge-save-nya dalam bentuk apa yang bisa dibuka di Gauss View. Nah, berikut senyawa urea yang telah muncul di Gauss View. Sekian dulu explore dari aplikasi Avogadro. Selanjutnya saya akan explore dari aplikasi ChemDraw. Selanjutnya saya akan mengeksplor aplikasi ChemDraw. Di dalam ChemDraw terdapat berbagai fitur. Yang pertama file. Di sini ada new yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Open berfungsi untuk membuka lembar kerja. Terus ada close berfungsi untuk menutup layar kerja. Di sini ada save dan save as untuk menyimpan dokumen. Backstab untuk mengatur kertas, dan ada exit ChemDraw Ultra untuk mengeluarkan aplikasi ChemDraw. Selanjutnya ada pada edit. Di sini ada undo yang berfungsi untuk melakukan pembatalan perintah. Terus ada redo untuk membatalkan perintah undo. Terus ada cut berfungsi untuk memindahkan objek ke daerah lain. Terus copy untuk menyalin dokumen. Paste untuk memindahkan suatu data, tulisan, gambar yang sudah diblok ke bagian yang diinginkan. Terus ada G3D model untuk mendapatkan gambar 3 dimensi. Terus insert file berfungsi untuk menambahkan sesuatu ke dalam dokumen ini. Terus ada insert object yang berfungsi untuk menambahkan sesuatu ke dalam objek-objek. Selanjutnya pada menu view, di sini saya akan mencentang ChemView 3 dimensi Hotlink Windows yang berfungsi untuk memunculkan gambar 3 dimensi. Selanjutnya objek. Di situ ada fixed ledge yang berfungsi untuk membuat rangkaian ikatan. Selanjutnya adalah struktur. Di situ ada atom properties yang berfungsi untuk mengatur atom. Terus ada bond properties yang berfungsi untuk mengatur ikatan. Terus ada check struktur yang berfungsi untuk mengecek struktur. Dan ada convert struktur yang berfungsi untuk membuat struktur dari nama-nama. Dan selanjutnya teks. Di situ ada font, style, size, dan lain sebagainya. Di sini juga ada color yang berfungsi untuk memberikan warna. Dan pada menu online, di sini berfungsi untuk mengikat eksplorasi. Selanjutnya Windows yang berfungsi untuk menentukan tampilan Windows-nya. Dan di sini juga ada tool. Kita bisa menulis dengan membuat 2 senyawa rangkap, segi 5, segi 6. Terus membuat reaksi-reaksi seperti berikut ini.
Selanjutnya saya akan mencoba membuat senyawa urea. Di sini saya menggunakan solid board untuk membentuk senyawanya. Gambar 3 dimensi secara otomatis akan tertera di sampingnya. Dan saya menggunakan teks untuk mengetikkan senyawa yang akan saya reaksi. Di sini saya menggunakan senyawa NH2 dan saya akan membuatnya menjadi urea. Di sini saya menggunakan multiple bolt dan menambahkan senyawa oksigen. Maka senyawa urea pun jadi. Saya akan mengecek namanya, memastikan namanya. Pertama-tama kita lasso terlebih dahulu, lalu klik Ctrl Structure Name. Benar, sudah benar menjadi urea. Selanjutnya senyawa urea akan saya reaksikan bersama dengan H2O. Di sini saya menggunakan solid bold untuk menggambar senyawa H2O. Di sini saya memberi atom O, H di bagian bawah seperti ini, menjadi H2O. Kita pastikan dulu apakah senyawanya benar. Kita cari namanya, kita lasso, terus kita cari namanya. Di Ctrl Structure Name. Nah, udah benar menjadi water. Selanjutnya kita reaksikan, kasih tanda panah menjadi gini. Saya akan membuat hasil dari reaksinya. Di sini saya menggunakan solid bold dan di tengah-tengahnya saya kasih teks senyawanya. Selanjutnya saya kasih senyawa O di bagian sisi-sisinya. Kok merah? Oh, ternyata salah. Ternyata atom H. Di sini H semua. Nah, udah benar. Selanjutnya ditambah senyawa CO. Di sini saya menggunakan multiple bolt untuk menggambar senyawa CO2. Oke, sudah selesai. Kita pastikan dulu namanya apakah sudah benar untuk reaksinya. Namanya menjadi methanedion amonia salt. Untuk gambar 3 dimensinya seperti ini. Saya akan menambahkan nama reaksi senyawanya di bagian atas dengan menggunakan teks. Selanjutnya, saya akan menggunakan senyawa urea dan menyimpannya di berbagai macam file untuk membukanya pakai aplikasi Avogadro, Camscat, atau Gauss View.
Nah, berikut ini senyawa ureanya. Saya akan mencoba membuka file yang 3 dimensi. Jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba meng-save ke berbagai macam aplikasi dan mencoba membukanya di berbagai macam aplikasi tersebut. Caranya sama, file, save as. Terus di sini saya menggunakan folder unduhan. Sebentar, file ini saya jadikan satu dulu. Setelah itu kita save dengan format GIF image. Selanjutnya juga sama, file, save as, terus folder unduhan. Di sini saya akan menyimpan file dalam bentuk gem markup. Selanjutnya juga sama, file, save as, folder unduhan. Terus di sini saya akan menggunakan PNG image. Selanjutnya juga sama, di sini saya akan menggunakan mode file yang isi speech. Selanjutnya saya akan menggunakan Windows Metafile. Selanjutnya saya akan mencoba membukanya di aplikasi Avogadro terlebih dahulu. Buka menu file, open, dan cari di folder unduhan. Dan cari data yang bisa dibuka di aplikasi Avogadro ini. Nah, berikut adalah senyawa urea yang telah kita buat tadi. Selanjutnya pada aplikasi Gemscat. Pertama-tama buka file, open, lalu cari file yang bisa dibuka di aplikasi Gemscat berikut ini. Nah, berikut adalah senyawa urea yang telah kita buat. Selanjutnya, saya akan mencoba di aplikasi Gauss View. Pertama-tama buka file, open, lalu file di folder unduhan. Cari file yang bisa dibuka di aplikasi Gauss View berikut ini. Ternyata pakai yang PJ image gak bisa. Terus kita ganti lagi. Pakai ISIS. Nah, berikut ini adalah senyawa ureanya. Sekian video ekspor dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.